Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbatah habibika sayyidina Muhammad wa inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa hsurna ya Rabbana ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi, semakin cinta dengan baginda Nabi, dengan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh imam besar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa ma ulumi talamidatihi fid daraini. Amin. Kita masih di bab haramnya kita menggunjing, dan kalau kita mendengar orang menggunjing, wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha, perintah bagi siapapun yang mendengar gunjingan hendaknya dia bisa menolaknya atau mengingkarinya. Kalau hendak tinggalkan tempat menggunjing tersebut, jangan kita ada di situ. Kita masuk hadis yang pertama, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi, barang siapa mengembalikan atau membela irdi akhihi, nama baik kemuliaan saudaranya, raddallahu, Allah akan jaga, Allah akan tolak, Allah akan kembalikan, an wajhihi, Allah jauhkan, maksudnya Allah tolak, an wajhihi, dari wajahnya, an-nara, api neraka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau katakan ini hadis hasan. Ada orang yang menggunjing saudara kita, kita tahu kalau dia menggunjing, maka nggak boleh kita diam di situ. Kalau ada orang menggunjing, pilihannya ada dua. Kita mengingatkan gunjingan tersebut, kita akan dapatkan ini tadi janji, Allah akan tolak kita dari api neraka, jauhkan dari api neraka. Kalau tidak, maka kita meninggalkan tempat tersebut. Kadang kita ini mendengar saudara kita digunjing, kita diam saja, bahkan mungkin diam-diam kita menikmati, maka kita akan menjadi syarikun lahu fil ithmi, mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang menggunjing tersebut. Maka kalau ada orang membicarakan kejelekan seseorang, jangan ragu, ingat neraka Allah, mari kita tolak neraka agar kita dijauhkan wajah kita dari neraka, bantu. Dan ini adalah perlu jiwa besar dalam hal ini. Kadang ada satu sahabat dengan sahabat karibnya, subhanallah, di suatu tempat sahabatnya itu digunjing oleh seseorang. Sahabatnya tidak pernah bergeming, tidak menolak, tidak, diam saja di sampingnya. Maka dia bukanlah seorang sahabat.
Urusannya dengan Allah, dia dosa, dia berkhianat dengan sahabatnya. Jangankan kok sahabat, orang yang kalau kita tidak kenal dekat, tapi kalau tahu dia digunjing, maka hendaknya kita pun juga tidak rela, karena majelis itu menjadi majelis neraka. Maka dari itu sangat berbahaya sekali jika ternyata yang menggunjing adalah kelas orang yang ternama, mungkin dia berlabel guru atau sebagainya. Dan ini ada, dan waspada, duduk dengan siapakah dirimu, jangan main-main. Syariat Nabi Muhammad harus kita kedepankan. Mungkin kita duduk dengan seorang yang digelari ustadz, ustadz apa saja deh, ustadz tasawuf, ustadz ini. Akan tapi kalau ternyata di dalam majelisnya itu sudah mulai makan dagingnya orang, ada gunjingan, maka ketahuilah enggak ada keberkahan di majelis itu. Biarpun dia digelari oleh manusia sejagat wali kutub, karena gunjingan itu justru akan merusak majelis tersebut yang semula menjadi raudhatun min riyadil jannati, menjadi khufratun min khufarin nirani, yang semula menjadi taman dari taman-taman surga akan menjadi liang-liang neraka. Ini kadang orang sudah tahu ustadz tersebut, memang di tempat tersebut mungkin dia seorang ustadz yang anaknya ustadz juga, sehingga kalau ditanya tentang sebuah nama, tentang namanya semua orang tahu, terhormat, mulia. Akan tapi majelisnya majelis hasud, majelis ngomongin kejelekan orang. Maka ketahuilah Anda jangan senang di tempat tersebut. Nggak perlu, masih ada guru yang lain kok. Untuk apa kita berguru dengan orang semacam itu, sementara dia pun telah menambahkan kepada kita untuk kita dosa, bukan menambahkan amal baik. Ada seseorang yang punya penyakit ini tanpa disadari, penyakit sok pengen jadi penengah dan pemersatu, sementara dia adalah seorang murid. Dia ingin menyatukan, kumpul dengan guru itu, kumpul dengan guru ini, sementara dengar guru yang A misalnya ngomongin guru B, guru A menjelek-jelekin guru B, sementara sebagai seorang murid datang kepada guru A, ya yang penting saya ngambil ilmunya kan, bahasanya begitu. Sesaat lagi duduk dengan guru A, guru B, guru A, guru B, sementara guru A selalu menggunjing, ngomongin guru B. Tidak tahu sebabnya apa, yang namanya hidup. Bahkan kalau namanya hasud itu nggak ada yang mengalahkan hasudnya kelas ustadz. La hasadaka hasadil ulama, tidak ada hasud seperti hasudnya ulama. Bahkan kadang dikatakan oleh Imam Ghazali, kadang hasud di kalangan ustadz kalau sudah bercokol di dalam hatinya, itu menjadi kayak fakihatul fuqaha, kayak camilannya ini. Camilannya ustadz-ustadz yang hatinya kotor itu yang gunjing. Dia ingin mengangkat dirinya sehingga merendahkan ustadz yang lain. Naudzubillah. Kalau kita duduk dengan ustadz tersebut, pertama kita tidak mendapatkan ilmu, tidak akan ada berkah. Biarpun katanya dia ustadz yang diberkahi, dia nggak ada berkah hari itu, nggak ada berkah, karena dia menggunjing, ngomongin orang lain, kejelekan orang lain. Kemudian apa? Kita harus meninggalkan tempat tersebut kalau kita ingin selamat. Dan ini kadang ya karena kita sebagai seorang murid yang repot tadi, sok ingin jadi penengah, saya ingin datang ke sana untuk kebaikan biar ini. Sementara Ustadz si B yang digunjing itu mungkin tidak pernah memikirkan itu semuanya. Ya namanya ada muncul namanya hasud di kalangan para asatid, itu ada. Itu kan isyarat, makanya ini calon ustadz. Sengaja Buya tegaskan di sini, calon ustadz ini hati-hati. Jangan sampai bersarang di hatimu benih-benih yang namanya hasud. Hasud adanya di dalam hati, muncul di lisan jadi gunjing, jadi menggunjing, jadi merendahkan, jadi mengadu domba, jadi Masya Allah. Maka waspadalah dengan itu semuanya. Dan jangan dianggap tidak ada. Imam Ghazali sangat berpengalaman di dalam ilmu didik mendidik. Tinggalkan tempat tersebut, belajarlah di tempat yang hatimu akan tenang, ada pahala, ada berkah, dan tidak digunakan ngomongin orang lain. Subhanallah. Nah, ini ada, hati-hati, jangan sok jadi pahlawan. Bahkan kalau bisa, kalau memang duduk di tempat tersebut harus berani kita mengatakan, mohon maaf ya Syekh, yang antum sebut tadi tidak seperti itu, saya tahu orangnya, itu fitnah yang sampai ke telinga. Nah, kalau kita bisa menolak begitu, ini raddallahu wajh,
raddallahu an wajhi an-nar. Allah akan menolak dia dari api neraka. Jangan sok deh jadi pahlawan deh. Duduk sama orang menggunjing, alasannya saya ingin merubah. Merubah sampai seminggu, duduk berkali-kali nggak bisa merubah. Pertama kali mendengar harus kita ingkar. Dan itu ujian, dan kita juga banyak misal grup hadir. Menggunjing sekarang tidak harus dengan duduk, ada grup. Ada beberapa waktu yang lalu, di saat kita masih sering dianggap masuk grup. Grup ustadz ini, grup ulama ini, grup kiai gini. Oke. Silaturahmi antara asatid adalah bagus sekali. Akan tapi ada 1-2 grup itu yang Masya Allah. Ada 1-2 ustadz yang kayak begini ini. Tidak memberikan informasi kecuali menjelekkan ustadz yang lain. Waduh. Setiap kali. Akhirnya kita coba untuk mengingatkannya. Padahal itu termasuk grup yang dianggap penting barangkali seperti itu. Akhirnya mencoba mengingatkan masih tetap saja, dan mungkin yang lain juga tidak semangat mengingatkan. Maka daripada saya kecebur neraka, ya lebih baik saya keluar. Hati-hati, grup WA itu juga penting sekali diperhatikan. Jika ada satu, buang saja orang itu, keluarkan dari grup, atau kita yang keluar. Minta untuk dikeluarkan, tetap tidak dikeluarkan. Maka kita tidak perlu kumpul-kumpul dengan orang semacam itu. Amal saja masih kurang, kenapa harus kita habiskan amal dengan menggunjing seseorang? Bukankah kisah menggunjing itu memberikan hadiah pahala kita untuk orang itu? Habislah pahala kita. Amal belum banyak, bagi-bagi lagi. Habis nanti. Tolong perhatikan dalam hal ini. Kita ada beberapa orang yang sok ingin jadi pahlawan. Tapi sebetulnya dia akan mengotori hatinya dengan berita-berita negatif yang didengar dari ustadz satunya lagi. Nah, kalian calon ustadz semuanya. Jangan sampai ada ngiri dan dengki, pangkas itu semuanya. Jika ada, boleh ada amarah di dalam hati kita. Apalagi urusan pribadi, bukan urusan syariat. Kalau urusan halal haram, ya kita harus menjelaskan di antara para ustadz. Nah, urusan pribadi tidak tahu urusannya apa. Maka kalau dia mengganggu Anda dalam urusan pribadi, Anda hanya permasalahkan di saat pribadi, berdua saja. Di depan umat tidak usah disampaikan. Kalau orang bertanya, nggak perlu kan urusan pribadi. Na'udzubillah. Penghasut, pendengki. Nah, ini godaan paling berat bagi seorang yang bergelar ustadz. La hasada ka hasadil ulama'i. Nggak ada hasud yang menyeramkan seperti yang ada pada ulama. Wan idban atau udban. Idban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jadi hadis tersebut sampai pahalanya begitu gede ya. Allah akan tolak muka kita dari api neraka. Wa an Idban bin Malik radhiyallahu ta'ala fi hadits tawil, dalam hadis yang panjang. Idban bin Malik, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, fi hadithihi at-tawili, di dalam hadis yang panjang, al-masyhuri, yang panjang, yang masyhur. Alidha taqaddam fi babir raja, yang sudah ada di bab raja, harapan, raja. Sudah kelewat. Qala, beliau berkata, qauman nabi yusalli. Nabi melaksanakan salat. Ya, ini hendak melaksanakan salat. Faqala, kemudian Nabi bertanya, aina Malik ibn Dukhshum, Dukhshum. Mana Malik ibn ad-Dukhshum? Mana Malik bin Dukhshum? Begitulah Nabi menyebut orang, memanggil satu nama. Mana Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun, ada satu laki-laki, mungkin dia punya masalah dengan Malik bin Dukhshum. Tiba-tiba dia berkata, faqala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, dzalika munafik. Ya Rasulullah, itu orang munafik, maksudnya nggak ada di masjid nih. Munafik dia, Rasulullah. Nggak ada. Nggak mau sholat dia munafik. Langsung menilai sebagai munafik. Kan nggak kelihatan waktu sholat. Sampai Nabi-nya, mana Malik bin Dukhshum?
Satu orang berkata, dzalika munafik. Itu munafik ya Rasulullah, la yuhibbullah wa rasulah, enggak cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat ngomongin kejelekan. Kalau Malik bin Tukhsyum mendengar, tentu dia akan kecewa dengan kalimat di hadapan Nabi lagi disampaikan. Faqala Nabi menjawab, menolak, membalas, la taqul dzalik. Jangan ngomong gitu, enggak boleh. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Apakah kamu tidak tahu kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajha Allah, dia mengucapkan kalimat itu yuridu, menghendaki bidzalika dengan kalimat semacam itu wajah Allah, karena Allah. Apakah kau tidak tahu dia sudah bersyahadat dan mengucapkan itu dia karena Allah? Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harrama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan ala nari, api neraka, man qala, orang yang berkata la ilaha illallah, yabtahi bidzalika, dia menghendaki dengan la ilaha adalah wajah Allah, karena Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, Nabi menolak langsung. Ini ada orang kok membicarakan kejelekan seseorang, mau sholat lagi, munafik dia, nggak cinta Allah dan Rasul, kayak tahu hatinya saja. Karena kalimat itu kalimat yang bikin orang sakit hati. Ditolak Nabi langsung. Nabi menolak, nah, tahukah kamu, dia adalah orang la ilaha illallah, ahli la ilallah ya. Dan dia mengucapkan karena Allah. Dan kalau orang sudah mengucapkan karena Allah, nggak akan masuk neraka dia. Subhanallah. Udban, ada pun Udban itu ada idban, wa idban bikasril ini alal masyhur, yang masyhur dengan kasrah in, idban. Wa hukiya dhammuha, dan riwayatkan juga kata pakai dhamma, udban. Wa bada ta musanna, ta bertitik min fawq, dari atas, ta titiknya atas. Udban, thumma ba muwahhadah, kemudian ba. Wa tukhsyum bidhammid dali, dengan dham dalnya tu, wa iskanil kha tukh, wa dhammi syini al mu'jamataini, shin yang bertitik, syum, ad-tukhsyum. Nabi mengajari untuk menolak itu semuanya. Wa an Ka'ab bin Malik, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau, fi hadithihi tawil, dalam hadis yang panjang, fi qissati taubatihi, dalam kisah taubatnya. Waqad sabaqa fi bab taubati, telah berlalu di dalam bab taubat. Kalau kita di majelis Sabtu ada, kita bicara tentang munafik di surat At-Taubah, tentang orang munafik yang nggak ikut berperang, dia pura-pura atau minta izin nggak ikut berperang di perang Tabuk, sampai turun dari Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu munafik. Bersama rombongan orang-orang yang tertinggal yang disebut sebagai munafikin itu ada namanya ini Ka'ab bin Malik, ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada lagi satu lagi Murarah ibn Rabi. Murarah ibn Rabi, Hilal bin Umayyah, dan Ka'ab bin Malik. Dari semuanya nggak ada yang tobat, tiga ini yang tobat. Tobat ini tobat, diancam takut tobat kembali dengan tobat yang benar, termasuk Ka'ab bin Malik ini tobat. Bahkan waktu itu bagaimana? Jadi waktu setelah perang dari Tabuk itu, perang Tabuk itu, baginda Nabi itu memerintahkan kepada semua orang tidak boleh berbicara, ngajak bicara dengan orang-orang yang sudah yang pura-pura punya udzur untuk tinggal di rumah dan tidak ikut berperang. Bahkan diancam betul, nggak boleh ngomong sampai istrinya kembali kepada orang tuanya masing-masing. Nabi yang merintahkan. Makanya istrinya Ka'ab bin Malik pulang, nggak ada. Semuanya pada takut dengan Nabi, termasuk istrinya Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah pulang. Enggak. Hanya istrinya Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah enggak pulang karena waktu itu punya hajat duanya, enggak ada yang melayani di rumahnya, maka diizinkan untuk tetap tinggal. Tapi yang Ka'ab bin Malik istrinya pulang.
Dan kalau omong dengan orang nggak dijawab, salam didiemin, pokoknya didiemin betul. Waduh, enak ya zaman itu, kalau tobat gampang orang begitu. Sekarang orang munafiknya malah disanjung barangkali. Yang merusak Islam, ganggu Islam, ngomongin Islam, jelekin Islam tuh malah diangkat-angkat, dibela. Kalau zaman Nabi nggak diajak bicara langsung ini. Kecuali ada ikrar tobat baru nanti. Maksudnya kita juga begitu, kalau sudah ada tanda-tanda kemunafikan, mencaci Nabi, ngeremehkan agama, ngerusak agama, itu maksudnya jangan diajak bicara. Dan tidak boleh kita membiarkan seperti itu, harus punya prinsip kita. Kebaikan yang kita berikan tentu ada rambu-rambunya, tidak semua orang diberi kebaikan. Kalau dia perusak agama, perusak umat, mengganggu orang, makanya kenapa di pondok ini termasuk dalam pembedaan paling dosanya pelanggaran di pondok kalau ganggu orang lain, ganggu perasaan, ganggu pemikiran, jelek-jelekin, ngajari anak santri benci kepada ustadz, jelekin ustadznya. Wah, ini paling bahaya. Santri seharusnya ditanamkan kecintaan kepada ustadznya, malah diajari. Oh, ini bencana ini. Harus diberesin orang-orang seperti itu. Dan ini ada di beberapa tempat semacam itu, kalau dibiarkan yang rusak, sehingga santri tiba-tiba terpecah hatinya dengan beberapa guru tidak senang. Oh, Masya Allah. Kalau memang seorang ustadz melihat ustadz lain tidak benar, itu spesial pribadi antara dia dengan dia, nggak usah santri dibawa-bawa. Dan harus tegas dalam hal ini, pelanggaran berat, ngerusak hati sebabnya. Orang mukul ngerusak fisik, tapi ngerusak hati ini halus, sehingga menjadi seorang santri su'ul adab dengan beberapa gurunya. Wah, nggak dapat ilmu dong ini. Harus ada pendidikan bagi pelanggar-pelanggar seperti itu, orang yang seperti itu. Nah, Ka'ab bin Malik ini asli kan orang yang sangat cukup, dia cukup dengan kekayaan dan sebagainya, hingga sampai beliau tobat. Dalam tobat memang ada kekurangan dalam ekonomi dan sebagainya, tapi beliau adalah asalnya orang yang serba kecukupan. Kemudian qala Nabi berkata, bersabda, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Nabi itu lagi duduk dengan kaum, dengan sahabat-sahabat beliau di Tabuk, waktu perang Tabuk. Dengar tentang tobatnya Ka'ab bin Malik. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ya, Nabi memberi hukuman tapi juga sambil memantau. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kalau rajulun min Bani Salamah, satu orang dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Burdah itu baju yang dipakai. Dua bajunya, dia ada dua baju dengan baju, dua baju, bajunya intinya begitu. Wan nadhar fi itfaihi, ngejek maksudnya. Jadi kebiasaan orang kaya yang dengan baju bagus dan sebagainya, kemudian dia menjadi munafik, terendahkan. Tiba-tiba dia sudah tobat kok, tiba-tiba ada ngejek. Ya Rasulullah itu lagi sibuk dengan bajunya sambil lihat. Gini loh. Jadi sambil lihat bajunya, ini baju saya bagus gitu loh. Jadi gayanya orang yang bangga dengan bajunya, nadhara ila itfaihi, itfaidi. Pundak yang ada bajunya sini. Sambil lihat gini maksudnya. Kan gaya orang sombong tuh dengan baju bagus. Ya Rasulullah, dia sibuk dengan bajunya dia. Sambil memandang begini ya Rasulullah. Ini kalau kelihatan oleh Ka'ab bin Malik, marah dia. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dengar orang ini ngomong begitu. Ini kok nggak enak. Nabi tanya Ka'ab bin Malik, benar-benar jawabnya ini kok bahasanya bahasa nanamkan kebencian ini. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, muridnya Rasulullah, tidak pandang di hadapan Nabi, justru kesempatan ini untuk mengamalkan ilmu pendidikan dari Nabi. Langsung Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata, bi sama kulta, alangkah jeleknya yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah,
Ma'alimna alaihi illa khaira, kami tidak mengetahui daripada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Oh, dibantah, dibalik. Nah, cara mengerot termasuk ini adalah pendidikan yang disebut para ulama. Gimana sih caranya membantah kalau ada orang lagi menggunjing seseorang? Gimana kita? Pertama kita mengatakan, uskut, diam kau. Satu. Yang kedua, kita bercerita tentang kebalikannya ini. Jadi kita diam, jangan teruskan, nggak boleh seperti itu. Kalau dia diam, kalau dia biar ngomong dibalik ya gini, ya Rasulullah, kebalikannya, justru aku tidak menemukan dari dia kecuali kebaikannya. Aku tidak menemukan dari dia kecuali kebaikannya. Pas kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diam, melihat ini benar di Mu'adz bin Jabal nih. Idfah janibah ini. Janibah kiri kanan, lihat. Pakaian yang numpang di pundak kiri kanannya, janibah. Bahwa isyarat ila ijabi bi nafsi, menunjukkan kalau dia suka terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Baik. Menggunjing hati-hati nggak boleh. Cuma di sana ada hal-hal yang boleh kita ngomongin kejelekan orang. Sengaja oleh Imam Nawawi dijelaskan di sini supaya tidak rancuh. Ada orang ingin menggunjing seolah-olah alasannya benar padahal nggak benar. Memang ada di sana mengomongin kejelekan orang, yubahu minal ghibati, dari ghibah yang boleh. Babu bayani ma yubahu minal ghibati, bab keterangan tentang ghibah yang boleh. Kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal ghibata, sesungguhnya ghibah itu tubahu, diperkenankan lighardin sahihin syar'iyyin, dengan tujuan yang benar yang diizinkan menurut syariat. La yumkinu, yang tidak mungkin, al-wusulu, untuk sampai ilaihi, kepada maksud baik tersebut, illa biha, kecuali dengan menggunjing. Jadi ini adalah senjata pamungkas terakhir. Dengan bermacam-macam cara kok nggak bisa, maka kalau caranya ternyata harus dengan menggunjing dia, maka lakukan ngomongin, bukan ngomongin. Dengan bermacam-macam orang nggak bisa, cara ini nggak bisa, wah terakhir tuh harus saya ngomong ini ke orang. Lah ngomongin ke orang ini kan bentuknya kayak gunjing, tapi ada tujuan yang syar'i. Wa bisittati asbabin, di sini ada 6 sebab, kata Imam An-Nawawi. Al-awwalu at-tadhallumu, yang pertama adalah tadhallum. Tadhallum itu mengadukan kezaliman seseorang. Tadhallum mengadukan kezaliman seseorang. Kalau zalim, berbuat zalim kepada seseorang. Kalau tadhallum, mengadukan kezalimannya, dia dizalimi lalu ngadu. Fayajuzu, maka boleh, lil madlumi, bagi orang yang dizalimi, ayyatadhallam, untuk mengadukan kezalimannya, ila sultani, kepada sultan, wal qadi, ataupun qadi, wa ghairihima, dan kedua selain daripada sultan dan qadi, mimman lahu wilayatun, orang yang punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-qudratun, punya kemampuan, ala insafihi, untuk mengambil, untuk menyelesaikan kezaliman, min zalimihi, dari orang yang berbuat zalim. Wa yaqulu, kemudian dia berkata kepada hakim, kepada sultan atau kepada qadi, dhalamani fulan bikadza, fulan telah zalim kepadaku dengan begini. Kalau kita berkata bahwasanya ada orang mengambil tanah saya, batas, tapal batasnya dirubah sampai bermeter-meter, zalim, sudah begitu marah-marah, kita mencoba damai, nggak mau dengar. Atau orang ngambil barang kita, hak milik kita yang berharga, kemudian kita mencoba untuk diam-diam mengirim surat WA, assalamualaikum, nggak didengar. Bermacam-macam nggak bisa, maka caranya harus saya sampaikan ke orang, dan nyampaikan ke orang ini harus milih. Tidak semua orang kita kasih tahu. Kalau semua orang kita kasih tahu, namanya gonjing, biarpun benar dia ngambil milik kita. Tahu enggak kamu dia ngambil tanah saya? Tahu enggak kamu dia ngambil? Wah, repot. Maka tadhallumnya adalah dengan orang yang bakal bisa menyelesaikan problem tersebut dong. Maka nanti ada undang-undang curhat, itu harus ada. Bermasalah orang curhat, nggak pakai undang-undang, gunjing suaminya setiap hari dia.
Dan ini terjadi sebagian wanita gunjing suaminya setiap hari. Seorang suami gunjing istrinya setiap hari. Dia nggak sadar itu semuanya. Bahasanya bahasa curhat. Ya curhat itu sebenarnya kalau tidak benar jadi gunjing namanya. Naudzubillah neraka. Nah datang kepada hakim, ya hakim, ada apa kau? Kalau nggak disebut namanya nggak bisa, nanti gimana hakim menyelesainya? Ya hakim, ini buktinya. Fulan bin Fulan telah melakukan kezaliman kepada saya, telah mengambil hak saya, ya hakim. Loh disampaikan ke orang kan? Karena hakim bisa menyelesaikan. Bukan hakim, qadhi. Atau orang yang bakal bisa menyelesaikan. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang nggak bisa menyelesaikan, maka itu jadi gunjing. Orang semua kasih tahu, semua kasih tahu, gunjing. Subhanallah. Harus waspada. Maka Imam Nawawi sengaja menyebut supaya tidak rancuh antara yang gunjing yang boleh dan gunjing yang tidak. Hati-hati. Ada berbuat zalim, mungkin ada sengketa waris dan sebagainya. Yang dibongkar siapa? Saudaranya kan. Damai dulu dengan saudara, diajak diskusi baik-baik dan sebagainya. Kalau ternyata Masya Allah kok masih begitu, langsung saja datang ke KUA, ke pengadilan, mengajukan minta keadilan, bahwasanya abangnya atau adiknya telah mengambil begini, nanti diselesaikan. Tapi dia tujuannya adalah jelas. Dan kepada yang jelas, bukan asal orang. Setiap di majelis, tahu enggak kamu, saudara saya itu ngerebut waris saya. Setiap pun dia suruh waris saya. Yang kita kasih tahu nggak bisa menyelesaikan juga. Kalau ternyata Masya Allah kok masih begitu, langsung saja datang ke KUA, ke pengadilan, mengajukan minta keadilan, bahwasanya abangnya atau adiknya telah mengambil begini. Yang kedua, Al-thani al-isti'anatu ala taghyiril munkari. Minta bantuan untuk merubah kemungkaran yang terjadi. Waraddil 'asi ila shawabi, ingin mengembalikan orang bermaksiat kepada kebenaran. Ini pun isti'anah, minta bantuan ya kepada orang yang kita duga dia akan bisa membantu. Atau orang bermaksiat kita akan sampaikan, kita mencoba sendiri nggak bisa. Atau kalau kita langsung maju sendiri bahkan bahaya buat kita. Maka kita boleh menyampaikan kepada orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk menyelesaikan problem tersebut. Yaqulu, kemudian orang yang minta pertolongan tadi, yang yasta'in, yang minta pertolongan, berkata liman yarju, kepada orang yang bisa diharap qudratahu, yang dia bisa mengharap qudratahu, kemampuan orang tersebut, ala izalatil munkari, di dalam menghilangkan kemungkaran. Bertanya, ya akhi fulan ya'malu kada, dia telah melakukan begini ya akhi. Ada kemungkaran yang terjadi di kampung kita, di Gardu atau di mana, ada kemungkaran. Kalau kita langsung mengingatkan saja, menghentikan mungkin bermasalah. Lalu kita menyampaikan kepada polisi, tentara, atau siapa orang yang berpengaruh dan punya kekuatan. Ya akhi, di sana ada anak-anak mabuk, di sana ada anak gini. Agar dia tidak bermaksiat. Boleh, itu boleh. Karena kepada orang yang mungkin dia akan bisa menolongnya. Harus, harapan dia bisa menolong itu harus. Bahkan untuk kemungkaran ini tidak harus kepada orang yang langsung bisa menolong. Kepada orang yang mungkin dia bisa menghubungi orang yang bisa menolong. Itu sah. Karena kemungkaran. Nggak boleh hanya sekedar ngomong-ngomong tok. Karena ada nama-nama yang disebut, dan nama itu ada keluarganya, dan keluarga ada anak bini. Bisa malu mereka nanti. Jadi harus dijaga. Nah, kepada orang yang bisa merubah, oke, baru benar. Mas, bang, pak, tolong di sana ada anak-anak nggak benar tuh, tolong. Gimana caranya? Fasjurhu, hentikan dia. Wa na'udzalika, atau yang seperti itu. Pokoknya kalimat-kalimat yang bisa, yang difahami oleh orang yang kita ajak bicara, kalimat yang minta tolong. Wa yakunu maqsuduhu al-tawassul ila izatil munkar. Tapi tujuannya harus jelas. Memang kita ingin menghentikan kemungkaran tersebut. Harus ada niat. Wa ilam yaqsid dzalika kana haraman, kalau tidak maksud hanya cerita. Tahu enggak kamu? Apa? Itu si anaknya Pak ini, anaknya ada di Gardu, astagfirullah.
Sudah main gaplek, judi, mabuk, teler lagi. Anak siapa? Anak Pak Haji itu. Astagfirullah. Nah, astagfirullahnya gunjing, dia nggak sadar. Dia hanya cerita dok, bukan menyelesaikan masalah. Ngomongin dok. Na'udzubillah. Kalau kita ingin membuka mulut kita membicarakan tentang anak-anak tersebut, tentu dengan tujuan kepada orang yang bisa menasihati dia mungkin. Mungkin kita ngomong, Ustaz, Pak, kan sering di sini ya. Ya kenapa? Saya ngelihat tuh ada anak-anak tuh Masya Allah. Ustadz kan berpengaruh di sini. Ustadz kan didengar oleh orang sini. Mungkin Ustadz bisa nasihati, Ustadz. Nah, siapa sih? Itu anaknya Pak Haji. Pak Ustadz kan dekat sama Pak Haji, bapaknya. Oh iya. Oh, baru benar. Makanya tujuannya jelas orangnya. Oh, setiap orang dikasih tahu ya nggak benar. Kenapa kok Ustadz? Dia punya pengaruh, namanya dia dikenal di situ. Dan omongannya mungkin bisa saja menjadikan orang tuanya bisa bekerja sama untuk menasihati anak. Oh boleh kalau begitu. Tapi kalau nggak ada jelas, siapa yang diajak bicara nggak jelas? Makanya masuk haram tadi kata. Al-thalithu, yang ketiga, al-istifta'u, minta fatwa kepada hakim. Kalau minta fatwa kepada hakim bisa menyebut namanya. Tapi kalau minta fatwa kepada seorang ustadz, maka nanti ada rambu-rambunya. Lah ini kenapa kok sering Buya sampaikan, kalau mau bertanya, jika tentang kekurangan tidak perlu menyebut namanya seseorang. Kadang begitu polosnya seorang istri, ya Allah, Buya saya mau tanya, nama saya siapa begitu. Saya punya suami itu Masya Allah. Nah, ini kacau nih. Suaminya disebut. Nah, suaminya dia, ya tahulah orang semuanya. Suaminya dia, dianya orang paling masyhur juga. Masyhur dengan cerewetnya juga. Nah, jadi semuanya juga tahu waktu dia ngomong begitu. Oh, suaminya dia. Artinya istifta itu minta fatwa itu juga harus waspada. Boleh kita menyebut, ini contohkan, Dzalamani abi, karena ke hakim, Pak Hakim. Ada apa kau sini? Dzalamani abi, ayahku telah zalim. Akhi, saudaraku telah zalim. Au zauji, suamiku zalim. Au fulan bikada, atau fulan si ini, dia si A telah zalim kepada saya. Fahallahu dzalika, apakah boleh yang demikian itu? Lalu solusinya gimana Pak Hakim? Wa ma tariqi, apa jalanku fil khalasi, di dalam melepaskan diriku minhu, daripada problem ini. Wa tahsili haqqi, wa tahsilu haqqi, wa tahsili haqqi, untuk mendapatkan hakku gimana caranya wahai Pak Hakim atau Pak Mufti, Pak Qadhi. Wa tafiduli, dan untuk menjauhkan kezaliman orang itu siap bagaimana? Wa nahwi dzalika. Wa dza jaizun lil haji. Ausahsin. Misalnya seorang anak, seorang saudara, dia punya saudara jahat. Nggak usah ngomong, Bu. Ya Syekh, saya punya saudara yang nomor 2, namanya ini Masya Allah gini, dia telah mengambil warisan. Oh, nggak perlu begitu. Kita bisa berkata begini, ya Syekh, gimana jika ada seorang saudara yang begini. Atau dengan bahasa dikamuflase, dikaburkan. Ada pertanyaan titipan, ada seorang suami yang begini. Kalau sekiranya waktu seorang perempuan ngomong begini, ya Ustadz atau Buya, gimana Buya hukumnya tentang suami yang sering, kalau teman-teman tahu, dia ini pasti suaminya sendiri. Oh, karena itu harus tutupi. Jadi tetap menutup itu perlu, tidak perlu menampakkan kecuali hajat mendesak, tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menyebut namanya. Maka lebih berhati-hati dalam pertanyaan, makanya kita selalu ingatkan, apalagi kadang-kadang masalah zina, kadang dirinya sendiri. Saya punya pengalaman begini, gimana tobat saya? Kalau di depan umum jangan, tapi kalau urusan pribadi kadang-kadang dia tak mampu. Dia ingin petunjuk yang khusus, saya terselesai dalam begini-begini, sangat pribadi, dan itu pun kalau bisa dihindari dulu ngomong terang-terangan begitu. Orang kepleset dalam zina, mabuk dan sebagainya. Selagi bisa bertemu dengan orang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa menyebut permasalahannya dengan terang-terangan, hendaknya dia melakukan yang seperti ini. Tapi jika ternyata susah karena problemnya pada dirinya, saya bisa saja. Tapi ingat, jangan di saat ada orang.
Jangan menepuk air di dulang, muka terpercik sendiri. Jadi kalau ngomongin kejelekan sendiri, kejelekan keluarganya, ya semuanya hancur keluarganya. Jadi kalau pribadi oke. Tapi kalau sudah ngomongin, wah suami saya begini, wah habislah. Nah, ini harus rambu-rambunya. Ma taqulu fi rajulin ma? Apa ya Syekh, ya Mufti? Pendapatmu tentang seorang laki-laki atau ansyahsin atau seseorang auzawjin atau suami kana min amri kada yang dia punya masalah begini. Fa innahu, kalau ternyata dengan itu semua sesungguhnya yahsulu akan tercapai bihi dengan cara yang menyamarkan tadi al-gharadu maksud min ghairi ta'yinin tanpa menentukan namanya, maka itu adalah lebih bagus. Wa ma'adzalika, maka biarpun demikian ta'yin menentukan jaizun boleh kalau memang permasalahannya kepada mufti yang sesungguhnya, mufti yang dia bisa menurunkan perintah. Tapi kalau kepada ustadz tertentu, ini yang disampaikan Imam Nawawi adalah mufti yang ditegakkan, dia punya fatwa yang diakui di negara, kemudian dari fatwa ini dia bisa minta bantuan kepada aparat-aparat untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di majelis, ini tertentu yang kedua ini, pakai kamuflase, dikaburkan. Asalkan dengan pengkaburan ini bisa sampai kepada maksud. Kama sanad kuru, seperti nanti akan kami sebutkan, hadits Hinda, haditsu Hindin, hadisnya Hinda, boleh dua insyaallah nanti akan disebutkan, ya, seperti ini di hadisnya Hindun, insyaallah nanti ini di bab ini di akhir insyaallah. Rabi yang keempat, cukup yang ketiga dulu aja karena ini banyak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa bagi Anda para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya langsung pada Buya bisa bertanya melalui via telepon dengan menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Sekali lagi 0823 4071 3338. Baik, sambil menunggu datangnya penelpon, terlebih dahulu kita akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga dan semua santri selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabb, amin amin. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya, apakah boleh uang kas masjid digunakan untuk menyediakan takjil buka puasa? Syukran Buya. Uang masjid ada dua macam. Uang yang diberikan oleh seseorang tertentu khusus memang untuk pembangunan masjid atau ditentukan penggunaannya. Jika uang ini yang pertama. Yang kedua adalah uang masjid yang diberikan oleh seseorang ke masjid tidak ditentukan penggunaannya. Jika yang pertama uang itu sudah ditentukan penggunaannya, nggak boleh kita rubah ke penggunaan yang lain. Saya bantu ke masjid, tolong itu buat pintu ya. Saya tolong nyumbang ke masjid untuk menaik gentengnya ya. Saya masjid untuk mengganti keramiknya ya. Maka nggak boleh diganti yang lainnya karena sudah tertentu. Tapi uang masjid yang memang orang memberikannya mutlak tidak ditentukan, maka itu artinya untuk kemaslahatan masjid. Bisa dibelikan pintu, bisa dibelikan genteng, bisa juga untuk memberikan bantuan kepada tukang adzan dan marbotnya, orang yang bersihkan masjid dan sebagainya. Bahkan juga bisa juga digunakan untuk program kemakmuran masjid, membuat madrasah, menyiapkan guru-gurunya, diambilkan dari duit tersebut karena intinya untuk kemaslahatan masjid. Dan termasuk diantaranya adalah bisa digunakan untuk ya meramaikan masjid karena buka bersama di masjid, sah. Karena kepentingannya di masjid, untuk meramaikan masjid. Karena orang ingin sholat berjamaah, tapi kalau buka di rumah nggak akan sholat di masjid. Karena dia buka di masjid, takjil di masjid, maka dia akan sholat di masjid. Maka masih ada hubungannya dengan masjid. Tapi nggak boleh Anda kirim buka bersama di rumahnya Pak Haji ini diambilkan dari duit masjid. Oh, nggak boleh begitu. Jika buka bersamanya di masjid atau takjilnya di masjid, berarti ini masih dalam irama untuk kemakmuran masjid, keramian masjid. Ini bisa diambilkan dari uang masjid kelompok yang kedua, tidak ditentukan kepentingannya, keperluannya, tapi keperluannya adalah untuk kemaslahatan masjid.
Termasuk uang yang untuk kemaslahatan masjid adalah kotak amal, itu sifatnya umum, tidak tertentu. Orang masukkan ke kotak amal bebas. Untuk beli air boleh, beli ini boleh, untuk kepentingan masjid pokoknya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan Buya, saya hamba Allah dari Majalengka. Mau tanya Buya, kalau ada orang yang mau ngasih beras fidyah sebanyak 1 ton mau dikasihkan ke pondok, yang jadi masalah lokasinya tidak memungkinkan untuk diambil karena kondisi yang sekarang. Boleh atau tidak Buya kalau diuangkan lalu dibelikan beras lagi, atau harus seperti bagaimana Buya? Syukran Buya. Baik, yang pertama adalah fidyah itu mungkin karena puasa, mungkin ini orang tobat, masya Allah orang soleh tobat, cuman dia punya utang sholat atau apa utang puasa, bukan sholat, kalau sholat dikodok langsung. Tidak tahu dia punya utang puasa sampai 1 ton, atau mungkin satu keluarga dulu nggak pernah sholat, ada di antara puasa, ada berapa puasa baru bayar fidyahnya, anggap saja. Atau dia punya anak banyak, jadi istrinya fidyah terus. Maka ini, jika fidyah, maka uang fidyah itu diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh diberikan kepada selain daripada fakir dan miskin. Maka bukan untuk pondok. Anak pondok banyak, anaknya orang-orang kaya banyak, nggak boleh untuk pondok. Dan juga tidak boleh untuk santri, kecuali santri fakir baru. Kalau untuk santri enggak. Zakat pun juga tidak boleh untuk santri. Untuk ustadz enggak boleh, kecuali ustadznya atau santrinya fakir. Makanya di pondok ini dia ada nerima zakat. Pembangunan pondok tidak ada dari zakat. Zakat tidak boleh untuk bangunan masjid dan sebagainya. Termasuk dalamnya adalah fidyah, nggak boleh. Pondok tidak nerima fidyah. Artinya, maksudnya fidyah tidak bisa dibagikan kepada anak santri. Karena tidak semua anak santri adalah fakir. Tapi kalau memang ada beberapa anak santri yang fakir, ya, anak santri yang fakir, maka bisa dipilah. Dengan catatan waktu memilah itu ya benar, maka kalau fakir dia berhak, bisa mendapatkan zakat, mendapatkan menerima fidyah tersebut. Jadi kalau memang seandainya itu ada pondok Al-Bahjah, nggak usahlah diterima kalau untuk pondok. Tapi kalau pesantren Al-Bahjah diamanati fidyah tersebut untuk dibagikan kepada fakir miskin, ya bisa saja seperti Al-Bahjah ada rekening zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang berhak. Baik, anggap saja betul pondok itu pondok orang fakir semuanya kebetulan. Memang fakir-fakir semuanya di dalamnya. Atau memang ini akan dibagikan, diamanatkan kepada orang ngurusi pondok agar membagikan fidyah kepada orang fakir yang ada di kiri kanan pondok pesantren. Baik, kalau memang seperti itu, bagaimana? Ya, fidyah adalah dari makanan pokok, seperti zakat fitrah. Persis kasusnya fitrah. Fidyah yang dibayarkan sama dengan zakat fitrah. Hanya bedanya kalau zakat fitrah itu 1 sok, kalau fidyah itu 1/4 daripada 1 sok, 1 mud. Jadi 1 zakat fitrah dipakai untuk 4 fidyah. Nah, kalau fidyah itu harus makanan pokok tersebut. Tidak bisa diganti dengan uang, seperti zakat fitrah nggak bisa diganti uang, kecuali itu tadi zakat fitrah di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, jika didukung oleh keadaan untuk mengganti, misalnya hari ini kita menghindari kerumunan kan kerepotan dalam membagi, maka zakat fitrah Al-Bahjah kita ikut mazhab Abu Hanifah diganti dengan uang demi kemudahan di dalam menyalurkannya, karena kebetulan santrinya di pondok semuanya jadi lumayan banyak, jadi biar nggak ribet maka dibungkus uang langsung disampaikan kepada yang berhak sehingga tidak banyak berinteraksi kita dengan orang di luar. Nah, termasuk fidyah bisa saja diberlakukan semacam ini. Tapi kalau ternyata fidyahnya tidak banyak, misalnya Anda ingin bagikan fidyah dan mudah membagikannya, ini kalau jumlah banyak kan khawatir ingin baginya bagaimana, diganti dengan uang boleh. Tapi kalau seandainya masih diganti dengan beras, caranya ini, ya mungkin transfer saja uang, saya akan transfer uang, saya akan bayar fidyah saya transfer uang senilai 1 ton,
Setelah itu dari orang yang kita transfer uang tadi, dia membelikan beras 1 ton. Dia akan telepon, "Buya, sudah saya beli beras 1 ton." Diapain? Ya sudah, saya amanatkan kepadamu untuk membagi. Boleh, nggak harus dikirim berasnya. Biaya truknya juga sayang dong. Mending saja transfer uangnya ke sini, nanti kalau memang menginginkan beras, maka dibelikan beras. Sama, zakat fitrah pun juga bisa. Kalau seandainya orang tuamu mengirimkan uang ke sini, setelah itu mau dirubah jadi beras juga sah. Dari uang kita belikan beras, nanti kalian niat masing-masing, sah-sah saja. Jadi nggak ada susah, tidak harus berasnya dikirim. Beras 2,5 kg aja dikirim dari Sumatera. Nah ini kan ya tidak usah. Jadi berasnya tidak harus dari sana, bisa dibelikan di sini. Maka kita yang membelikan, wakil yang membelikan, kemudian setelah itu anak niat masing-masing. Adapun fidyah bisa saja dari pihak orang yang membayar fidyah menelpon kepada Anda yang bertanya, mungkin Anda ingin membagikan, maka telepon, "Tolong Pak Haji, saya akan bayar fidyah sebesar 1 ton. Saya kirim uang kepadamu, kalau sudah beli beres beras, tolong kasih tahu saya dan tolong setelah itu bagikan." Nah, itu sah. Tinggal dibelikan beras kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada, mohon maaf, masalah membagi ke pondok pesantren ini hati-hati ya. Makanya di sini, di pondok ini tidak nerima. Kita tidak boleh anak-anak kita anggap. Di sini anak fakir tidak kita fakir-fakirkan. Orang fakir dan kaya sama makannya, nggak ada yang kurang. Termasuk anak yatim tidak kita yatim-yatimkan. Maka di sini di Al-Bahjah tidak nerima dana untuk anak yatim. Sebab kalau dana untuk anak yatim bingung, harus anak yatim yang menerima. Nggak boleh dimakan yang bukan yatim. Nah, nanti kalau kita hanya memberi kepada anak yatim, yang lain namanya anak kecil nggak ngerti. Misalnya anaknya adalah, misalnya ada 2.000 anak-anak kecil. Anak kecil 2.000. Kemudian anak yatimnya 300. Ada bantuan untuk anak yatim sebesar misalnya 1 juta. Berarti kan 300 juta. Akhirnya dibagi anak yatim bakat 1 juta, 1 juta. Yang tidak yatim ngenes, kok saya nggak dikasih. Padahal dia fakir. Fakir bukan yatim. Memang untuk anak yatim biarpun kaya mendapatkan, misalnya saya memberikan ini untuk anak yatim. Kalau sudah bilang anak yatim biarpun kaya dapat. Nah, akhirnya yang fakir nggak mendapatkan, dia ngenes. Namanya anak kecil nggak ngerti kalau itu haknya anak yatim, nggak paham. Maka kita hindari di sini. Kalau ingin membantu ke pondok, bantu untuk semuanya yang bisa dimakan oleh semuanya. Saya pun bisa ikut mencicipi. Ustadz yang lain juga merasakan. Yang kaya pun juga makan, bukan nggak yatim. Anak yatim di sini tidak diyatim-yatimkan, nggak ada. Kalau ada anak yatim, saya bapaknya. Selesai. Mana anak yatim? Nggak ada yatim di sini, nggak ada yang fakir di sini. Karena semuanya sama di sini. Ini masalah psikologi ini kadang-kadang anak yatim diyatim-yatimkan terus. Diceritakan, wah ini dulu bapaknya begini-begini. Setiap mencari dana disebut-sebut keyatimannya. Ngenes dia. Anak fakir, Masya Allah ini orang fakir di rumahnya. Disebut-sebut setiap hari hanya pengen cari dana saja. Na'udzubillah, orang fakir. Orang fakir jangan difakir-fakirin. Besarkan hatinya. Di sini alhamdulillah tidak ada. Nggak ada yang tampak. Yang kaya dengan ketawaduannya, yang fakir pun tidak akan terpuruk. Kita seragamkan semacam ini ya. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari berbuat zalim, menjauhkan dari menyakiti siapapun, baik sengaja atau tidak sengaja, sakit lahir atau sakit batin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jepara, ingin bertanya Buya. Afwan Buya, jikalau kita berhubungan di malam hari, kemudian sudah bersuci, lalu sudah niat puasa, akan tetapi ternyata paginya serasa ada yang keluar lagi, apakah puasanya batal Buya? Mohon jawabannya, syukran. Baik, jika ada seorang berhubungan di malam hari, kemudian dia sudah tuntas selesai, sebelum waktu subuh tiba dia sudah selesai hubungannya. Kemudian waktu paginya keluar lagi. Dan keluarnya bukan karena dia membangkitkan syahwat, keluar ada sisa-sisa. Sepertinya yang bertanya ini, bisa jadi dia laki dan perempuan. Bisa saja ini adalah pria, bisa saja ini adalah wanita. Baik. Ada 2 hukum ini. Yang pertama hukum puasa, yang pertama hukum mandi besarnya. Kalau hukum puasanya adalah sah. Puasanya adalah sah. Karena yang membatalkan puasa adalah dia bersenggama setelah fajar terbit.
di siang harinya bersenggama. Siang hari dimulai dari waktu subuh tiba, bersenggama dengan sengaja di siang hari, atau mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang hari itu. Tapi kalau mengeluarkan mani ya tidak sengaja, seperti itu tadi, sisa air mani di malam hari keluar lagi saat itu. Atau keluar mani tidak sengaja, lagi tidur pagi keluar mani, dia mimpi keluar mani, tidak batal. Cuman kalau mimpi keluar mani wajib mandi, tapi tidak batal. Jadi puasanya tetap sah, karena apa? Bersenggamanya di malam hari, sisa keluarnya di siang hari. Di keluar kemampuan Anda kok. Anda sudah mandi, berarti kan Anda sudah pengen tuntas dari itu semuanya. Tiba-tiba pagi harinya keluar, puasanya tetap sah. Akan tapi masalah mandinya ini dilihat. Jika itu seorang laki-laki dan dia merasa betul keluar, dilihat bahwasanya cairan, dirasa itu adalah, dilihat, diyakini itu air mani, maka dia wajib mandi lagi. Wajib mandi lagi, karena mani yang keluar. Kalau mani, tapi kalau hanya sekedar cairan saja, bisa saja adalah madhi atau wadi, sia-sia cairan. Laki-laki. Tapi kalau wanita yang keluar lagi, dan ini yang banyak terjadi, wanita melayani suaminya di malam hari, kemudian mandi, setelah itu pagi hari, bahkan ini bukan saja di bulan puasa, setelah selesai keluar lagi, bagaimana? Maka jika yang keluar lagi keluar mani beneran, dilihat oleh wanita keluar mani. Kalau wanita beda hukumnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki pasti dia harus mandi lagi, kalau wanita enggak, dilihat dulu. Kalau batal wudu, iya jelas. Kalau wanita tiba-tiba setelah mandi besar, tak taunya dilihat ada cairan, ternyata dilihat adalah air mani, maka bagi wanita tersebut dilihat, jika wanita tersebut di saat berhubungan dengan suaminya termasuk orang yang puas dan keluar mani juga, maka di saat setelah mandi besar kok keluar lagi, maka dia wajib mandi lagi. Karena apa? Ada dugaan yang keluar juga maninya sendiri. Tapi jika wanita tersebut waktu berhubungan dengan suaminya belum sempat keluar mani, atau memang kan ada sebagian wanita memang dia ada, bahkan mungkin tidak tahu masa keluar mani karena dingin atau macam-macam. Jika wanita tersebut memang tidak keluar mani sama sekali, tidak keluar mani, dan masalah keluar mani adalah bab balik, sudah tahu, sudah jelas, tidak usah dibahas. Kalau ternyata wanita belum keluar mani, ternyata setelah mandi besar kok keluar lagi air mani, berarti bukan air maninya dia, tapi air maninya suami. Kalau air maninya suami adalah seperti air biasa, air kencing biasa, dia hanya wajib wudhu saja, batal wudhunya, dan tidak wajib mandi lagi. Ya, karena air maninya bukan air mani dia, air mani suami yang tertampung di dalam rahimnya kemudian keluar. Kalau air mani dia nggak keluar memang. Nah, seperti itu dibedakan di dalam bab masalah mandi besar dan batal wudhu. Adapun masalah puasanya tadi tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Solo. Masya Allah. Baik, silahkan bisa bertanya langsung pada Buya. Nggih, sugeng enjang Buya. Alhamdulillah, monggo. Silakan. Mungkin-mungkin Buya tanpa pinaringan kesainan tening Gustiala. Amin. Paringi sehat prikas waras. Panjang umuripun wonten taat mring Gustiala. Amin. Mugi-mugi saged macam soal bahasa menika dadosi Buya Amin. kula Sami. saya saged kempal menunggal wonten swarga niki. Amin. Mbah nuwun petungane sami-sami. Amin. Monggo, silakan. Gini Buya. Saya punya anak, dia itu bakal kuliah ke luar negeri. Nah, terus dia nanti tinggal di satu camp, kayak satu kayak asrama gitu ya. Nah, di sana kan dicampur antara yang muslim sama non muslim gitu. Terus kalau dia kemarin tanya gimana hukumnya kalau kita pakai microwave yang itu sudah pernah dipakai untuk ngangetin makanan yang haram gitu, misalnya babi atau apa gitu Bu ya. Nah, itu di situ kalau itu najis gimana cara membersihkannya atau mensucikannya, atau kita nggak bisa pakai itu lagi Bu ya? Matur suwun Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga putra Anda atau putri Anda yang belajar di luar negeri tersebut. Karena kalau sudah ada seorang anak berangkat belajar di luar negeri di tempat yang seperti itu, memang harus banyak didoakan karena banyak godaan, karena berkumpul dengan orang non-muslim dan jauh dari orang tua, pergaulan juga seperti apa. Maka insya Allah putra atau putri bapak yang bertanya dijaga oleh Allah. Karena apa? Orang tuanya orang yang hati-hati seperti ini. Tapi apapun bentuknya, siapapun, jangan mudah melepas anaknya belajar dimanapun tempatnya, kecuali yakin akan aman di dalam urusan akidahnya, aman di dalam urusan akhlaknya, aman di dalam urusan kehormatannya, termasuk yang dikhawatirkan tadi, aman masalah kehalal haramannya. Baik, kalau orang berhati-hati seperti yang bertanya, semoga dijaga putra-putrinya. Karena bagi siapapun yang ingin ada punya anak mau berangkat ke luar negeri, dilihat dulu keluar negerinya seperti apa. Karena keamanan di akhirat lebih kita cari dan kita damba. Baik, semoga yang bertanya dijaga oleh Allah, putranya dijaga oleh Allah. Baik, kemudian masalah bab wadahnya orang kafir. Di dalam para ulama sudah menjelaskan, kita diperkenankan menggunakan wadahnya orang kafir. Hukumnya makruh. Biarpun dalam dugaan kita ya orang kafir makannya macam-macam. Kalaupun piringnya makannya habis makan babi, cara mencucikannya juga kita tidak pakai 7 kali basuhan 1 debu. Tapi ternyata ulama mengatakan selagi kita tidak melihat betul bahwasanya di piring tersebut ada daging babinya di atasnya, maka tidak usah kita bawa angan pikiran kita jauh ke sana. Bahkan kita pun tidak perlu bertanya dan cari tahu. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan dengan seseorang, ada percikan dari atas. Tiba-tiba orang yang nemeni Sayyidina Umar bertanya, ini air apa? Mari Sayyidina, diam kau, nggak usah ngomong. Ini yang suka bertanya ini berpenyakit nanti akhirnya. Hei ya akhi, tadi kau letakkan sini, ini tadi piringnya dipakai nggak? Ini banyak tanya, ribet kau, mati hidupnya nanti. Hidupnya capek nanti. Ya, mau beli mobil ini siapa yang megang tadi? Yang megang dia cuci tangan enggak? Dia muslim bukan? Terus stres dia, gila. Islam mudah dia semacam itu. Biarpun seandainya piring itu sudah benar-benar dipakai untuk daging babi, Anda nggak tahu. Dan Anda pun tidak boleh banyak bertanya kok kepada teman yang Nasrani misalnya. Ya saudaraku, tadi piringnya dipakai makan apa? Nggak usah tanya begitu. Selagi ada piring sudah tampak bersih dan Anda, catatannya, Anda tidak melihat piring tersebut dipakai untuk babi misalnya, maka Anda tidak perlu ragu, Anda boleh menggunakannya dan hanya makruh. Tapi kalau Anda melihat piring itu dipakai babi, di atas piring ada babinya, maka Anda wajib mencuci 7 kali, 1-nya pakai debu. Tapi kalau Anda melihat tadi makan di piring itu, tapi setelah itu dilihat piringnya sudah bersih kering, Anda tidak usah tidak usah pusing. Yang makruh itu ya di situ itu. Tapi kalau kelihatan sisa makanan teman Anda yang Nasrani misalnya yang makan babi, Anda buang, maka harus Anda cuci. Jadi kapan mencuci 7 kali adalah di saat Anda yakin di atas piring tersebut ada. Maka sampaikan kepada putra Anda, tidak usah terlalu khawatir bahwasanya selagi tidak melihat langsung di wadah tersebut, maka tidak usah ambil pusing. Tapi tidak tahu microwave itu kayak apa sih? Saya dengar microwave di belakang di dapur ada microwave, tapi tidak pernah lihat bentuknya microwave. Jadi kalau memang ternyata microwave itu apakah pemanggang saja? Kalau sifatnya pemanggang ya. Kalau pemanggang, kemudian dia memasukkan daging babi di situ, berarti hanya dipanggang daging babinya. Berarti yang Anda perhatikan pemanggangnya saja, alat panggangnya. Kalau masalah kotaknya, ya nggak ada masalah, karena itu hanya mengeluarkan api barangkali seperti itu. Saya tidak ngerti. Pokoknya kalau tidak pasti yang ditempel, tidak pasti bahasanya daging babi atau daging anjing menurut jumhur lama yang nempel, maka tidak perlu putra Anda was-was. Piring-piring yang ada di situ biasa saja menggunakannya, asalkan tidak melihat di atas piring tersebut ada babinya. Seperti itu, supaya tidak bingung nanti adalah hidupnya jadi susah
Justru kalau orang susah, capek beribadah, akhirnya menjadi orang putus asa, bukan malah dekat kepada Allah, masuk wilayah was-was. Kalau sudah wilayah was-was, dijamin nggak khusyuk kepada Allah, nggak khusyuk dengan manusia. Akhirnya seolah di sana, wah ini najis semuanya. Akhirnya seperti orang yang ya sudah menyakiti semua orang. Orang nyakiti, tidak enak sama orang, duduk sama orang nggak enak semuanya. Baik seperti itu, nggak ada masalah menggunakan piring-piring yang ada, asalkan di saat dilihat piring tersebut memang tidak bersentuhan dengan najis. Biarpun kita tahu piring dipakai oleh sahabatnya yang Nasrani, akan tapi di saat memakainya tidak terlihat ada daging babi di atasnya. Kemudian atau dia melihat sudah piring sudah bersih, maka dipakai saja dan hukumnya adalah makruh. Itu saja, tidak sampai derajat haram. Ini kemudahan-kemudahan semacam ini hendaknya harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, nampaknya telah masuk lagi satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah dari Majalengka. Masya Allah, silakan. Baik, silakan Pak, bisa bertanya langsung pada Buya. Bertanya Buya. Silakan. Semoga Buya dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabb. Amin. Ini kronologinya Buya. Ya, silakan. Ada titipan pertanyaan. Ya, silakan. Kejadian pernah lewat WA menyebut ya udah pisah saja. Gimana? Itu ada yang mengucapkan lewat isalak lewat WA. Ya. Pernah lewat WA menyebut ya udah pisah saja. Itu dibarengin niat tapi rujuk lagi. Kejadiannya yang kedua ya udah gitu terus. Itu langsung bicara tapi tidak ada niat, terus baikan lagi. Kejadian sempat mau keluar rumah, pindah ngekos. Sudah niat buat cerai. Sebelum pindah mengucapkan permasalahan, tapi istri bilang mau memperbaiki. Enggak, jadi keluar rumah dan baikan lagi. Ya, yang ditanyakan kejadian kelima, pindah kos, orang itu sudah ada niat untuk cerai. Dan ditanya oleh ibu mertuanya, apakah mau diceraikan? Ya, saya bilang iya. Nah, yang saya tanyakan Buya, apa itu termasuk talak yang kedua kalinya? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat SMS atau surat, biarpun kalimatnya kalimat jelas, maka itu masuk jenis tolak kinayah. Biarpun bunyinya begini dalam suratnya, seorang suami berkata, hei istriku, engkau aku cerai, tapi lewat surat. Biarpun kalimatnya jelas, maka itu arti kinayah. Kalau tidak pakai niat, nggak akan jatuh cerai. Tapi kalau niat sudah diniatkan, maka biarpun kalimatnya tidak jelas, mengandung cerai dan tidak cerai. Misalnya, aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu, tapi niatnya mencerai, karena ada niat di dalam hatinya, maka jatuh cerai. Itu kaidahnya, sederhana. Kemudian, yang kedua, jika seorang menjatuhkan talak lagi, tentunya harus ada jelas tolak. Biarpun kinayah, yang maknanya makna multi, mengandung makna ini dan itu, tapi kok dia niat mencerai, maka cerai yang kedua akan jatuh jika dijatuhkan di saat wanita tersebut masih berada di masa penantian atau masa iddahnya. Jadi sebab yang bisa dicerai adalah orang yang masih istri. Dicerai satu itu selagi masih dalam masa iddah, masih dianggap sebagai istri dalam ikatan, kecuali hubungan suami istri yang nggak boleh. Kalau meninggal boleh saling mewarisi. Cerai satu, cerai dua, hingga masa iddah berakhir. Baik, kalau ternyata menjatuhkan yang ketiga selagi di masa iddahnya, maka jatuh yang ketiga. Baik dia rujuk atau tidak rujuk. Nah, kalau rujuk setelah cerai pertama, Anda yang mengukur. Kalau misalnya mencerai yang pertama dengan kinayah, dengan kalimat tadi kita pisahan saja. Kalimatnya pisahan bisa saja pisah ranjang dulu atau pisah keluar ke rumah orang tua. Tapi niat dia mencerai, maka dia jatuh cerai.
Kalau diniati, kalau nggak niat nggak akan jatuh cerai karena kalimatnya kalimat kinayah, kalimat yang tidak soreh. Kemudian sebelum berlalu masa iddah kok dia rujuk, damai dengan istrinya, ya sudah kita damai, aku rujuk wahai istriku. Dan tidak harus kesepakatan seorang istri selagi cerai pertama dan kedua. Suami bisa langsung berkata, istriku engkau aku rujuk, langsung bisa menggauli istrinya lagi. Baik, setelah menggauli istrinya selesai, iddahnya sudah berakhir. Tak taunya dia cerai lagi setelah itu. Itulah contoh orang bingung. Habis cerai rujuk, ya orang bingung dia. Habis itu rujuk kembali. Setelah rujuk kembali, lah rujuknya cukup rojak tuki, aku rujuk kepadamu, cerai lagi. Lah cerai lagi ini iddahnya baru lagi, bukan melanjutkan iddah yang kemarin. Karena apa? Ada rujuk. Berbeda kalau mencerai di masa iddah yang sebelum rujuk, melanjutkan iddahnya yang pertama. Cerai pertama, dia belum merujuk, tapi dia mencerai lagi, maka ini melanjutkan iddahnya. Tapi kalau cerai pertama dia merujuk, maka setelah rujuk berakhir kisah iddah sebelumnya. Kalau ternyata mencerai lagi, dihitung dari saat mencerai lagi baru. Seperti itu. Maka detailnya ya seperti itu. Makanya yang kedua, apakah jatuh cerai? Kalau memang yang pertama jatuh cerai, kemudian mencerai lagi yang kedua di masa iddahnya tadi, karena perlu jelas detail ini, maka jatuh cerai yang kedua, karena berarti masih dalam rengkuhannya, naungannya seorang laki-laki selagi cerai satu dalam talak dalam masa iddah. Kalaupun sudah dirujuk, tetap saja kalau rujuk apalagi, berarti jatuh cerai yang kedua. Hanya yang perlu kami sampaikan adalah ada dua di sini. Yang pertama, di dalam urus cerai mencerai kepada para asatid, jangan mudah menghukumi kalau itu sudah cerai. Harus didudukkan dari dua belah pihak. Anda dudukkan antara laki dengan perempuan, apa sih yang diomongkan? Sebab kadang lesan suami beda dengan kuping istri. Kuping istri yang sudah enak dengan suami, kalimat sederhana bisa menjadi arti cerai. Karena mengharap segera dicerai. Makanya harus tanya, ngomong suami ngomong apa sih? Dan istri dengar apa? Ada kecocokan atau tidak? Kalau sudah sepakat, oke, berarti bisa dihukumi cerai. Jadi dia jangan gampang seorang ustadz mengatakan cerai hanya pengakuan seorang suami saja jika di dalam permasalahan. Ditanya dulu dong istrinya. Kecuali sudah kisahnya lama, nggak usah dikejar-kejar lagi. Karena kadang-kadang kalau cerita lama tuh lupa. Saya sudah ceritai dengan istri saya sudah 10 tahun pisah. Istri saya juga sudah menikah. Oh, sudah, kalau ini sudah menikah berarti cerai beneran. Nggak usah ditanya gimana cara nikahnya dulu. Nah, ini repot. Tapi ini kisahnya ada seorang laki-laki atau seorang wanita mengatakan dirinya janda, sudah dicerai oleh suaminya. Sebelum kita menikahkan wanita tersebut, kita tanya gimana kisah perceraiannya, boleh. Seperti ini yang pertama. Yang kedua, jangan gampang main cerai hanya untuk menundukkan istri, mengajak istri berubah saja diancam. Awas ya, kalau kau tidak berubah aku cerai kau. Ya, awas ya, tak cerai satu kau sekarang. Na'udzubillah. Jangan main cerai. Cerai itu adalah senjata pamungkas terakhir di saat sudah nggak bisa dibenahi dengan cara macam-macam, maka diberi pendidikan untuk hidup sendiri terlebih dahulu. Barangkali dengan itu semuanya akan berubah menjadi baik. Bukan main-main dikit-dikit cerai. Laki-laki hebat tidak akan menggunakan pukulan, tidak menggunakan cerai untuk menundukkan istrinya. Sampaikan kepada yang bertanya, kenapa kok harus terulang-ulang kalimat cerai? Karena murahnya kalimat cerai dari sang suami, karena suaminya tidak berwibawa, tidak punya bobot di hadapan istri, atau memang istri yang berlebihan kurang ajarnya. Ini mungkin dua-duanya, atau mungkin salah satunya. Yang jelas kalau ada kasus semacam ini harus dipelajari lebih dalam lagi. Ya, tanyakan, mohon tanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa kok sering mencerai? Apakah istrinya berlebihan? Atau memang suaminya yang dikit-dikit main cerai? Lesannya lesan murah cerai. Nah, ya, ditanyakan yang demikian ini. Perceraian jangan mengarah ke sana. Kalau namanya hidup tentu nggak ada hidup di dunia yang nggak punya masalah. Sebab masalah yang ada pun ternyata untuk menjadikan keindahan setelah punya masalah. Kalau pengen tidak punya masalah pernikahan, jangan nikah jomblo sepanjang masa. Nggak punya masalah pernikahan. Atau hidup di surga nanti. Selagi kita berani menikah, tentu ada permasalahan. Biarpun kita menikah, seorang wanita nikah dengan wali kutub sekali. Bahkan Sayyidat Aisyah dengan baginda Nabi, ada masalah yang terjadi untuk kita contoh bagaimana menyelesaikannya. Yang baru di surga nanti nggak ada masalah. Jangan dikit-dikit punya masalah, khususnya kaum wanita, punya masalah sedikit langsung cerai saja. Oh, jangan begitu. Karena permasalahan terlalu pada. Biarpun itu katanya orang yang sangat mencintai Anda.
Namanya hidup, dia bukan malaikat, dia ada hawa nafsu yang menyertainya. Ada sesaat stabil, ada saat enggak stabil, ada saat ini macam-macam. Sehingga kalau namanya permasalahan itu adalah harus kita hadapi, dan selalu ada selagi kita masih di dunia ini, darul ibtila, tempatnya ujian, ada masalah. Bahkan mungkin dianggap sebagai rumah tangga yang bermasalah kalau tidak pernah bermasalah. Karena masalah itu adalah seperti garamnya kehidupan, seperti puasa kita untuk merasakan indahnya di saat berbuka. Nah, ini akan tapi bukan membuat masalah agar enak, oh enggak, itu orang kurang ajar. Artinya dalam permasalahan salah faham sesaat agar tampak bahasanya indahnya kata maaf yang disampaikan oleh seorang suami saat itu. Indahnya kata maaf yang disampaikan istri saat itu. Nah, ini adalah di saat terjadi sebuah kesalahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Infak, jangan ragu untuk bergabung dengan infak wakaf tanah Al-Bahjah dan pembangunan pondok pesantren, yaitu di nomor rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777444179 atas nama wakaf tanah Al-Bahjah. Dan juga infak orang tua asuh santri berpotensi, jangan ragu ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 77755500052 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Infak pembangunan orang tua asuh ini mohon diperbanyak ini. Yang ingin punya tabungan ini ulama-ulama nanti insyaallah. Karena ini untuk mengkader-kader anak-anak yang berbakat ini perlu biaya besar. Ya. Semoga Anda dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa bergabung dalam program kemuliaan ini. Infak pembangunan studio Al-Bahjah TV Bank Syariah Mandiri nomor rekening 731155555 atas nama Al-Bahjah TV. Dan juga infak center Al-Bahjah untuk operasional pondok pesantren, untuk makan, minum, listrik dan semuanya. Ini diambilkan dari infak center. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Kalau Anda belum bergabung jangan ragu, jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Infak center Al-Bahjah. Memang sudah banyak yang bergabung, tapi kebutuhan pondok ternyata lebih besar daripada yang didapat. Bank Syariah Mandiri nomor rekening 720042992 atas nama Yayasan Al-Bahjah Kedebang 451. Kemudian juga yang ingin menyenangkan para santri, menghibur santri, makan enaknya santri, tolong Anda pikirkan ini. Biar Anda ikut pahala besar, pahala memberi buka santri, sahur santri ya, khusus di Ramadan ini. Maka Anda bisa langsung salurkan ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75122231111 atas nama infak makan santri kode bank 451. Dan jangan lupa Tulungagung dan Blitar ada SMP SMA, ada SMP di Blitar lagi dibangun dan insya Allah pembangunan sudah selesai, tinggal pendaftaran siswa baru SMP Al-Bahjah Blitar khusus putra. Adapun di Tulungagung adalah SMP Al-Bahjah Tulungagung Putra Putri. Yang ingin mendaftarkan silahkan. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, bulan mulia ini muliakan kami. Muliakan bulan agung ini Allah, angkat derajat kami. Bulan agung ini ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam kehidupan kami, dalam masyarakat ini ya Allah, di pesantren ini ya Allah. Jadikan kami hamba, dan ya Allah di negeri ini ya Allah, di dunia ini ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari dengki, dendam serta prasangka buruk kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah, zalim kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, karena-Mu, karena-Mu,
Karenamu ya Allah, dan Engkau maha tahu ya Allah tentang keadaan kami semua ya Allah. Anak-anak kami semua Engkau maha tahu ya Allah. Jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, santri-santri kami, jadikan mereka santri-santri ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Yang berjuang di sini ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Engkau maha tahu, maha tahu, maha tahu ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami ya Allah, bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Astagfirullah, barakatul Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.